Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita dikumpulkan kembali di majelis ilmu. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul akhir kelak kita akan akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Ilhamuddin Qasim. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian tematik surat At-Taubah ayat 32. Mempersingkat waktu, mari kita mulai kajian kita. Tafadhal Ustaz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah juga dapat bertemu kembali, dan dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita memasuki surah ke-9 surah At-Taubah ayat 32 yang kita ambil judulnya dari kata-kata yang terdapat di surat At-Taubah ayat 32 ini, yaitu kata-kata Nurullah. Semoga kiranya dengan mengkaji judul ini kita akan mendapatkan Nurullah pada saat berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Apakah Nurullah itu? Apa arti dan makna di baliknya? Apa hubungannya dengan judul yang lalu? Dan apa pesan-pesan pentingnya? Itulah yang akan kita kaji dalam pertemuan kita yang penuh berkah ini. Kita mulai yang pertama. Apa arti dan makna di balik judul Nurullah? Kita mulai dengan arti. Nurullah, nur artinya cahaya. Allah adalah sang pencipta. Nurullah artinya cahaya Allah atau cahaya ilahi. Mari kita perhatikan, kita lihat terjemahan ayat 32, silakan. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut atau ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya. Justru hendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Jadi mau Allah cahayanya itu sempurna, orang kafir menolak cahaya itu. Nurullah artinya cahaya Allah, yang dalam ayat yang lain digambarkan bahwa cahaya Allah itu akan menerangi orang yang beriman. Nah, jadi Nurullah, cahaya ilahi atau cahaya Allah itu akan dimiliki oleh orang beriman. Orang kafir menolaknya. Padahal Allah menginginkan agar semua manusia menerima cahaya itu. Ayat yang berkenaan dengan Nurullah yang dimiliki orang beriman itu tertera di surah 57. Pada surah 57 surah Al-Hadid ayat 12 dikatakan begini.
Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim. Silakan. Pada hari engkau akan melihat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang sangat agung. Jadi cahaya Allah ini akan terlihat menyinari orang beriman. Cahaya itu ada di depan dan di kanannya. Malaikat mengenali cahaya itu dan mengatakan kabar gembira untuk kalian. Jadi cahaya ilahi berkaitan dengan cahaya iman yang akan dimiliki orang-orang beriman. Itulah dia arti dari nurullah, cahaya ilahi. Lalu apa makna di baliknya? Makna di balik nurullah ini adalah menyadarkan manusia agar menjaga cahaya ilahi yang akan kita terima nanti dengan memperhatikan kata-kata. Jadi selama manusia menjaga kata-katanya dengan baik, selama orang beriman menjaga kata-katanya dengan baik, cahaya itu ada. Tapi kalau bicaranya tidak baik, cahaya itu padam. Dengan perkataan lain, cahaya ilahi itu berkaitan dengan bagaimana kita menjaga bicara. Makanya hati-hati. Bicara, orang bicara mengucapkan kata-kata sederhana. Asyhadu alla ilaha illallah, itu kata-kata. Tapi itu akan menyinari batin manusia dan membuat kata-kata itu menjadi sinarnya di akhirat nanti. Ada kata-kata yang lain atau yang kontra yang mengaburkan itu bisa membuat cahaya ilahi akan hilang. Itulah sebabnya di ayat ini dikatakan cahaya ilahi akan tetap dimiliki oleh semua manusia selama dia menjaga bicaranya. Mari kita perhatikan kembali terjemahan ayat 32 surah 9 tadi. Mari kita lihat lagi terjemahannya yang telah dibaca tadi, biar kita lihat bahwa cahaya ilahi berkaitan dengan kata-kata. Mereka hendak memadamkan cahaya atau agama Allah dengan mulut-mulut atau ucapan mereka. Tetapi Allah menolaknya, justru hendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Makanya Islam, agama yang dibawa oleh para nabi, menegaskan tentang pentingnya menjaga bicara. Rukun Islam, karena Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh para nabi, mereka konsentrasi kepada apa yang kita kenal dengan rukun Islam. Rukun Islam yang kita kenal adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Mengucap itu ucapan. Yang kedua sholat. Sholat itu ucapan. Orang sholat tapi bicara itu batal. Artinya apa? Sholat itu hati-hati bicara. Ada orang sholat, atau ada cecak lewat, iya ada cecak. Itu batal sholat. Apalagi kalau dia sholat sambil main HP. Ntar ya lagi sholat nih, pas rakaat kedua, imamnya baca apa gitu. Udah batal sholatnya. Intinya sholat menjaga bicara. Selama sholat jangan bicara kecuali bicara yang telah diatur. Itulah makanya sholat itu kita diberikan rukun-rukunnya. Puasa, kata Rasulullah, orang puasa tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi puasanya tidak bernilai kalau dia sepanjang puasa itu membicarakan hal yang tidak baik. Seperti kasus 2 orang wanita mengadu, ternyata kata Nabi muntah dia pas asar. Rasulullah kan ngapain aja, ngabuburitnya ngomongin orang. Jadi dikatakan bahwa puasa kehilangan nilainya kalau orang itu bicara sembarangan. Puasa kaitannya kan dengan bicara. Makanya siam, tidak makan tidak minum, saum, tidak bicara yang enggak benar. Haji dikatakan haji. Haji itu intinya Allah ingin menunjukkan latihan bicara. Seperti dikatakan di surah Haji,
Surah Haji surah ke-22 ayat 24. Al-Hajj surat 22 ayat 24. Kenapa kita dipanggil Allah berhaji? Intinya melatih kita bicara. Kalian sendirian bisa menahan bicara, berdua mungkin masih ngerem. Tapi kalau rame melihat kelakuan orang, itu bicara, komen kita bisa macam-macam. Dan dikumpulkan dengan orang yang berbagai macam tingkah polanya untuk mengajari kita bicara. Surah Al-Hajj ayat 24. Wahudu ila thayyibi minal qaul. Silakan. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji. Zakat begitu juga. Berikan zakat tapi dengan ikhlas. Jangan batalkan sedekahmu dengan bicara yang tidak baik. Dikatakan di surah 2 ayat 264. Jangan batalkan sedekahmu. Berarti semua komponen rukun Islam mengarah kepada bicara yang baik. Kita perhatikan tadi untuk zakat surat 2 ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtinu sadaqatikum. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Titik, situ aja. Jadi jelas itu makanya dikatakan Rasul membawa ajaran dari Allah yang menegaskan pentingnya memperhatikan apa yang ada dalam agama kita, khususnya rukun agama. Karena itu mengajarkan tentang bicara yang baik, di mana bicara yang baik akan menimbulkan cahaya. Kita saja tanpa kita sadari, bicara itu berkaitan dengan cahaya. Cahaya, orang memberikan kata-kata, kita bilang, aku mendapatkan pencerahan. Jadi kata-kata berkaitan dengan cerah. Menteri Penerangan, itu nggak bawa obor. Menteri Penerangan bawa obor, bukan itu. Menteri Penerangan itu kata-kata, menyampaikan informasi. Jadi berarti kata-kata berkaitan dengan terang. Itu makanya orang kalau ngaco bicaranya, kata orang Betawi, awah gelap. Itu gelap deh. Dia ngomong, awah gelap. Gelap itu artinya membuat tadi suatu tidak bercahaya. Sekali lagi, arti nurullah ala cahaya ilahi yang akan dimiliki orang beriman yang menjaga bicaranya, sedangkan makna dibaliknya adalah mengingatkan manusia hati-hati. Jaga akidah kita, jaga iman kita dengan bicara yang baik. Itu makanya ayat 32 dilanjutkan dengan ayat 33. Silakan. Surah 9. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Silakan. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia mengunggulkannya atas semua agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Jadi bicara tentang cahaya ilahi, dibicara dengan ajaran yang dibawa oleh para nabi, intinya mendidik kita bicara yang baik. Itulah dia arti dan makna di bawah judul Nurullah. Mari kita perhatikan hubungannya dengan judul kita terakhir. Yang terakhir judul kita Hasrotan. Hasrotan, bila judul yang lalu bicara tentang hasrotan, penyesalan, maka judul sekarang mengingatkan penyesalan yang dialami orang-orang yang mengira sudah beragama dengan baik, tapi rusak gara-gara bicara, sehingga cahaya itu hilang. Jadi penyesalan. Kita sering dengar kata hasrotan. Ya hasrotan 'alal 'ibad. Di surat Yasin ayat 30. Ya hasrotan 'alal 'ibadi ma ya'tihim mir rasul. Surat 36 Yasin ayat 30. Baca terjemahannya. Ya hasrotan, silakan. Alangkah besar penyesalan diri para hamba itu. Setiap datang seorang rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya. Iya, menyesallah orang-orang yang memperolok-olok Rasul,
yang mereka tidak peduli dengan esensi ajaran di para Rasul, yaitu hati-hati bicara. Dan penyesalan itu digambarkan melalui surat 57, sambungan ayat yang tadi. Tadi surah 57, surah Al-Hadid, menceritakan tentang orang beriman yang menjaga bicaranya, cahaya ilahi akan mengiringinya. Sebaliknya orang beriman, tapi cahayanya hilang, akan menyesal rupanya karena kata-katanya yang tidak baik. Mari kita lihat surat 57 ayat 13. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Silakan. Pada hari itu juga orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami ingin mengambil cahayamu." Kepada mereka dikatakan, "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu." Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di luarnya ada azab. Orang-orang munafik atau orang-orang yang mengaku beriman tapi tidak menjaga bicara, itu mengatakan, kok kami nggak punya cahaya? Ya kalian nggak punya cahaya karena bicara kalian nggak teratur, nggak jelas. Orang munafik mengatakan kita sama, iya, sama-sama sholat, sama-sama puasa, tapi esensi agama adalah menjaga agar kita bicara yang baik. Mereka berkata begini, lanjut. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Silakan. Orang-orang munafik memanggil mereka, orang-orang beriman, "Bukankah kami dahulu bersama kamu?" Mereka menjawab, "Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dengan kemunafikan, menunggu-nunggu kebinasaan kami, meragukan agama Islam, dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Setan penipu memperdayakanmu sehingga kamu lalai terhadap Allah." Nah, hati-hati. Makanya bila judul yang lalu menjelaskan penyesalan, maka penyesalan yang tidak terperi adalah orang-orang yang mengira agama menyelamatkannya, tapi tertipu sehingga walaupun dia beragama, rusak cahaya ilahi gara-gara bicara. Itu makanya dikatakan kalau bicara tentang munafik itu bicara tentang ucapan. Orang munafik itu tandanya kata Nabi, kalau bicara bohong, kalau tadi berjanji khianat. Dia kalau tadi itu dia tadi dititipin, kalau tadi dia akan menyalahi, khianat ya, ingkar janji, itu ciri munafik yang itu intinya adalah bicara yang tidak konsisten. Oleh karena itu, marilah kita perhatikan bagian ketiga, pesan-pesan. Apa pesan-pesan di balik judul Nurullah Cahaya Ilahi? Pesannya adalah menjaga cahaya ilahi. Bagaimana caranya agar cahaya ilahi tetap akan menyinari kita sampai akhirat nanti? Caranya yang pertama. Yang pertama, jangan ingkar janji. Itu nomor satu. Jadi apabila kita ingin cahaya ilahi menyinari kita, tidak seperti nasib orang yang menyesal kenapa cahaya itu hilang. Nomor satu, jangan ingkar janji. Kita perhatikan surat 9 ayat pertama. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Silakan. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya Nabi Muhammad kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka untuk tidak saling berperang. Mengingkari janji itu membuat cahaya ilahi menjadi hilang. Janji, jangan ingkari janji. Apakah janji antar manusia atau janji kepada Allah? Ada orang janji kepada Allah dilukiskan di surat At-Taubah yang sedang kita kaji, ayat 75. Ada janji, orang nggak tahu, dia janji secara pribadi. Kalau tadi janji yang kelihatan resmi, sekarang ada orang janji seperti ini. Ayat 75, silakan.
Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh. Janji, ya Allah, nanti kalau dapat rezeki aku sedekah. Itu nggak ada yang tahu, dia janji pada Allah saja. Lanjut. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Itu deh. Setelah dapat itu, ternyata mereka berpaling. Itu janji seperti itu akan menghilangkan cahaya ilahi. Ada orang ketika di tengah laut mendapatkan tadi suasana yang tidak baik, cuaca buruk di laut, hampir karam. Dia katakan, nah ini sekedar cerita. Dia katakan, ya Allah, kalau kau selamatkan, aku akan sedekah seluruh hartaku. Tahu-tahu itu yang namanya angin ribut menjadi tenang. Ya Allah, nggak jadi seluruh, ya Allah, setengah aja. Gitu. Nggak dekat ke pantai, nggak jadi, ya Allah, seperempat. Ya. Lama-lama pas lagi injak pantai, nggak jadi, ya Allah, udah selamat. Itu banyak manusia begitu. Lanjut, ayat satu lagi. Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya, karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Jadi sekali lagi, agar cahaya sinar itu ada pada kita, jangan ingkar janji. Dalam praktek kehidupan ini, orang yang suka ingkar janji udah kehilangan cahaya mukanya, kita bilang gitu. Nggak ada muka lagi, sinar mukanya udah nggak ada, nggak bisa muka lagi. Lu janji gini, dan orang yang suka ingkar janji itu merasa malu kalau masih punya muka. Tapi kalau sudah mukanya tebal, udah itu nggak peduli. Itu makanya hati-hati, jaga janji, itu nomor satu. Itu makanya Allah katakan Allah tidak ingkar janji. Kenapa kata-kata itu penting? Itu artinya sedangkan Allah saja tidak ingkar janji, kenapa manusia kok seenaknya ingkar janji? Allah katakan, ingat, Allah tidak ingkar janji. Itu artinya apa? Artinya jangan coba-coba ingkar janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Engkau ya Allah tidak ingkar janji. Kita ucapkan itu untuk mengatakan Allah saja tak ingkar janji. Jangan coba-coba ingkar janji. Seperti dikatakan di surat 17 ayat 34. Pada surat 17 ayat 34 Allah katakan yang ingkar janji akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa dia ingkari? Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Minta Allah pertanggungjawaban. Kan janji sama orang musyrik saja itu harus kita penuhi. Antar manusia, kan dia musyrik, nggak apa-apa kita ingkar janji. Siapa bilang begitu? Janji sama orang mau dia musyrik tetap dipatuhi. Kata Allah, kalian sudah janji, patuhi gitu. Oleh karena itu Allah tidak suka kepada orang yang beriman yang pakai janji, apalagi pakai nama Allah, tapi ternyata janji itu diingkari. Itu bahaya sekali. Membawa janji atas nama Allah, berjanji, bersumpah atas nama Allah, tapi ingkar, itu Allah jangankan bicara, mandang pun tidak. Seperti dikatakan di surah 3 ayat 77. Pada surat 3 ayat 77 Allah katakan, silakan. Innalladzina yashtaruna bi'ahdillah. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka, bagi mereka azab yang sangat pedih. Bersumpah atas nama Allah, berjanji atas nama Allah, tapi diingkari. Allah tidak pandang mereka. Itulah makanya nggak ada cahaya yang menyinarinya di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, cahaya ilahi akan hilang dari seseorang kalau dia bicara mencela Allah, mencela Allah.
Tadi bukan janji, tapi mencela. Maksudnya begini, dia mengucapkan kata-kata yang telinga kita mendengarnya biasa. Tapi bagi Allah, itu suatu yang sangat naif, suatu yang sangat tercela. Itu bahkan, kalau umpamanya langit bumi bisa teriak, mereka teriak. Apa itu? Yaitu bicara yang mencederai kemuliaan Allah. Seperti apa? Mari kita lihat surat 9 ayat 30. Nah, kita sudah terbiasa mendengar ini. Tapi langit bumi mendengarnya, itu mereka hampir pecah. Ayat 30. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Silakan. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang yang kufur sebelumnya. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Allah melaknat mereka. Bicara yang memancing laknat Allah. Allah bicara yang mengganggu, merusak eksistensi Allah. Mengatakan Allah mempunyai anak. Itu maupun telinga kita tidak lagi terganggu, tapi alam semesta terganggu. Dikatakan di surat 19 ayat 88. Pada surat 19 ayat 88 dikatakan begini. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Silakan. Cara dia Mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih telah mengangkat anak. Iya, terusnya. Sungguh kamu benar-benar telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Terusnya. Karena ucapan itu hampir saja langit pecah, bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh berkeping-keping. Terusnya. Hal itu terjadi karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Hati-hati gitu. Senada dengan itu Allah membawa-bawa nama Allah padahal tidak benar. Allah mewahyukan kepadaku, aku telah dapat mengatakan kata-kata setara Allah. Itu kata-kata yang main-main seperti itu. Itu memancing murka semesta. Malaikat nunggu waktu aja. Dan orang-orang yang bicara seenaknya saja tentang Allah akan ditunggu oleh malaikat maut saat dia mau mati. Kita lihat surat 6. Apa yang ditunggu malaikat maut? Lihat surat 6 ayat 93. Orang-orang yang sembarangan bicara atas nama Allah, mengatakan aku dapat wahyu, aku bisa mengatakan seperti Allah katakan, itu dituliskan di surat 6 ayat 93. Wa man azlam. Silakan. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah, atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata, aku akan mendatangkan seperti yang diturunkan Allah. Seandainya saja engkau melihat pada waktu orang-orang zalim itu berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sembari berkata, keluarkanlah nyawamu, pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Iya. Itulah dia pesan yang kedua, agar cahaya ilahi jangan sampai sirna. Hati-hati janji, jangan ingkar janji. Yang kedua, hati-hati bicara yang berkaitan dengan eksistensi Allah, agama, akidah. Jangan bicara sembarangan. Yang terakhir, jangan menghina. Jangan menghina orang karena status sosial, jangan. Secara status sosial mungkin kita beda, ada kaya, ada miskin, ada pintar, ada bodoh. Tapi dalam pandangan Allah bukan itu ukuran. Ukurannya adalah hati. Jadi jangan hina orang. Kita lihat umpamanya penghinaan itu terjadi diterangkan di surat 9 ayat 79. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat. Silakan. Orang-orang munafik yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, mencela orang-orang yang tidak mendapatkan untuk sedekahkan selain kesanggupannya, lalu mereka mengejeknya.
maka Allah mengejek mereka dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Nah, itulah dia 3 hal yang dipesankan melalui surat At-Taubah di bawah judul Nurullah, cahaya ilahi akan menyinari kita, dan kita berharap cahaya itu akan tetap menyertai kita sampai akhirat. Tapi cahaya itu bisa hilang, dan seperti yang tadi dikatakan akan mengakibatkan penyesalan. Oleh karena itu, bila cahaya ilahi kita inginkan tetap menyertai kita sampai di akhirat nanti, berhati-hatilah dengan 3 hal. Ingkar janji, itu menghilangkan cahaya. Bicara sembarangan tentang agama, itu menghilangkan cahaya. Menghina, meremehkan orang lain hanya semata-mata status sosial, itu juga mengundang murka dan menghilangkan cahaya. Semoga kita semua adalah orang-orang yang dapat menjaga bicara kita dengan baik, karena bicara yang tidak baik membuat cahaya hilang, apalagi nur berganti dengan nar, memang merupakan rencana setan. Itu makanya Allah katakan, cobalah berlatih bicara yang baik, karena setan maunya kita bicara yang buruk. Kita ingatkan itu melalui surat 17, Allah ingatkan melalui surat Al-Isra surat 17 ayat 53. Pada surat 17 ayat 53 tentang bicara yang baik itu tidak disukai oleh setan. Kita lihat. Katakan kepada hamba-hambaku supaya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jangan jadikan musuh, yaitu musuh yang Allah telah tetapkan. Setan itu memperdaya kita. Tetaplah berlatih bicara yang baik, sehingga cahaya ilahi akan tetap menyertai kita sampai mati, bahkan sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahun nazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagaimana menjaga cahaya Allah sampai akhir hayat kita atau sampai di akhirat kelak. Baik, untuk sesi kedua kita buka pertanyaan. Nanti kita mulai dari yang ada di offline dulu. Nanti habis itu kita berikan kesempatan kepada jamaah yang ada di online. Baik, yang ada di masjid ada yang mau ditanyakan? Para jamaah sekalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin menanyakan sedikit Pak Ustadz dengan kata-kata kalau misalkan kita berjanji dengan kata insya Allah. Dan di mana sekarang secara umum seolah-olah insya Allah ini karena sering diucapkan malah jadi kayaknya jadi enteng gitu ya. Sedikit-sedikit berjanji dengan insya Allah, tapi ternyata tidak tidak memenuhi janjinya. Karena mungkin gini juga pemikirannya, kalau udah insya Allah orang tuh akan percaya gitu ya. Nah tapi ternyata jadi malah meringankan setiap janji selalu insya Allah, tapi mungkin aja itu apa tergantung niatnya. Nanti niatnya dia memang mau hadir, misalkan kalau memang diundang atau memang gimana ya Tat? Jadi seolah-olah jadi yang ringan gitu loh. Karena untuk biar orang percaya bahwa dia memang akan hadir, tapi ternyata memang ini tergantung niatnya dari orang yang mau hadir atau tidak atau gimana. Itu aja Tat. Yeah. Kasih. Jadi kalau orang mengundang kita datang ya, kita bilang insya Allah itu artinya aku pasti datang. Kecuali Allah bicara lain, gitu itu maksudnya. Jadi insya Allah itu artinya pasti gitu, malah gitu. Tapi karena nggak boleh bilang pasti, kita bilang insya Allah. Jadi insya Allah itu artinya iya aku akan datang. Nah, seperti dikatakan di surat 18 begini. Pada surat 18, jadi Rasulullah pernah ditegur ya. Ketika dia mengatakan, aku akan ceritakan tuh besok. Surah 18 ayat 22 mengatakan begini. (23) langsung ya. Ya.
Nabi pernah ya, baca. Jangan sekali-sekali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan hal itu besok. Jangan, itu nggak boleh pasti. Jadi senada dengan pasti adalah insya Allah, itu pasti gitu. Tapi karena kita nggak tahu besok masih hidup apa enggak, pakai insya Allah. Tapi insya Allah artinya pasti. Lanjut. Kecuali dengan mengatakan insya Allah. Titik itu. Jadi insya Allah artinya pasti, artinya iya. Itu makanya insya Allah dipakai oleh para nabi. Insya Allah itu kata-kata nabi. Ketika Musa di surat yang sama, ini surat 18 ya. Mari kita lihat Musa berjanji sama Khidir. Ketika Musa bicara para Khidir, dia katakan begini. Ayat 69. Musa bicara begini. Jadi insya Allah itu kata-kata populer sejak dulu. Nggak boleh mengatakan pasti. Kau janji ya, nggak boleh interupsi. Pasti nggak boleh, bilang insya Allah. 18:69. Dia Musa berkata, insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Jadi insya Allah itu dia bukan sekedar janji. Datang ya, iya. Itu oke. Datang ya insya Allah. Itu bawa nama Allah, hati-hati. Jadi iya dengan insya Allah itu beda. Insya Allah itu ya plus gitu. Nah, itu hati-hati gitu. Kalau memang orang ngundang kita nggak mau bilang, aku tidak bisa janji, bilang gitu aja. Karena kalau janji ditanya Allah. Nah, itu makanya jangan bilang itu. Insya Allah itu bilang iya pasti dan atas nama Allah itu artinya. Itu makanya anak saya itu waktu saya bilang nanti belikan ini Buya ya, saya bilang insya Allah. Dia bilang insya Allah itu nipu, dia bilang gitu. Jadi jangan bawa-bawa nama Allah untuk sesuatu yang nggak benar. Kalau memang rasa kita nggak bisa bilang, itu makanya tadi itu setan melatih kita bicara nggak baik. Makanya latihlah bicara yang baik. Karena mau setan gitu. Makanya jangan biasa. Kalau terbiasa seperti ini yang kita kira nggak ada apa-apanya, hati-hati. Istighfar. Bawa nama Allah, kita bawa dan tadi muliakan nama Allah itu. Bawa nama Allah insya Allah itu perkataan bukan sembarangan. Perkataan yang Allah ajarkan kepada Nabi, jangan bilang pasti, bilang insya Allah. Dan perkataan di bawah Nabi Musa saat dia belajar. Nggak boleh sembarangan insya Allah tapi nipu, jangan itu. Jangan bilang insya Allah, bilang pasti dong. Habis itu. Coba kalah insya Allah dengan pasti. Para insya Allah itu di atas pasti dan bawa nama Allah. Ini insya Allah untuk nipu. Ini kalau nggak bisa bilang aja, saya tidak janji. Itu lebih fair. Kita terlepas. Nah, itulah dia. Kalau kita ingin untuk cahaya ilahi tetap ada, Allah tuh nggak ngingkari janji. Jadi jangan sampai kita ingkari janji. Insya Allah tuh berjanji iya. Lalu kita enggak, itu ingkar janji. Itu makanya poin pertama, jangan ingkar janji. Apalagi bawa nama Allah. Kira-kira begitu. Alhamdulillah, terjawab ya. Baik, saya lanjut ke yang di jamaah online yang ada di Zoom. Kira-kira ada yang mau bertanya? Dipersilahkan. Nah, ada? Sepertinya belum ada ya. Hah? Oh, di kolom chat. Oh iya. Sebentar. Oh iya, di sini ada di kolom chat. Saya bacakan ya, Ustadz. Saya ingin menanyakan Ustadz, apakah berjanji dengan Allah juga sama dengan orang yang melakukan bernazar kepada Allah? Yang kedua, bagaimana halnya dengan orang yang berkata tentang Allah tapi menurut pemikirannya dan sesuai dengan akalnya? Ayat menyesuaikan dengan kemampuan akal untuk menerimanya. Iya. Jadi yang pertama tentang nazar ya. Nazar itu adalah bentuk janji. Pakai nama Allah juga. Gitu. Aku bernazar kalau ini itu. Sebenarnya kata-katanya nazar. Nah, jadi nazar adalah bentuk janji juga. Nah, kalau nazar itu malah lebih tinggi dari sekedar janji. Makanya tanda orang yang benar itu adalah orang itu menyempurnakan nazar. Siapa yang tadi bernazar dan menghormati nazar, maka dia akan terhindar dari muka masam. Jadi banyak orang muka masam hari kiamat nanti gara-gara nazar atau janji yang disepelekan. Pada surat 76 dikatakan begini.
ayat 6. Maaf, surat berapa, Pak? Ya. Surat berapa? 76 ayat 6. Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan dapat mereka pancarkan dengan mudah. Nah, itu mata air yang itu disiapin bagi siapa? Lanjut. Mereka memenuhi nazar dan takut akan sesuatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Nah, itu dia merata, banyak orang muka masam, banyak janji pakai nama Allah tapi disepelekan. Tapi orang-orang yang menyempurnakan nazar ini terhindar dari apa? Langsung aja ayat 10. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Iya, orang muka masam nanti. Kenapa? Sekarang buat itu berjanji bernazar sesuka hatinya saja. Tapi orang menyempurnakannya, apa yang terjadi? Lanjut. Maka Allah melindungi mereka dari keburukan hari itu dan memberikan keceriaan dan kegembiraan kepada mereka. Iya, itulah dia bagi orang-orang yang nazar. Ini nazar harus ditunaikan. Dia bukan saja sekedar janji, tapi janji membawa nama Allah pakai kata-kata nazar. Itu yang pertama. Yang kedua, orang mengatakan kepada Allah itu harus memenuhi sesuai dengan kata-kata Allah. Allah begini, maksud Allah gini, firman Allah maksudnya gini. Itu yang dia tahu itu kan pemikiran dia. Yang tahu tentang itu kan Allah. Itu makanya ketika menafsirkan Quran, menafsirkan firman ilahi, itu harus pakai kata-kata ilahi juga gitu. Nabi ketika mengatakan ihdinas siratal mustaqim, Allah juga mengajarkan itu. Siratal mustaqim itu apa? Siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina, itu dia. Jadi penjelasan Quran harus dengan Quran. Penjelasan Quran tidak bisa pakai akal semata. Nah kalau akal nggak bisa nerima orang kalau sudah mati itu bangkit, nggak bisa akal nerima itu, nggak bisa. Tadi sering kita dengar di surat subuh apa kata-katanya itu orang pakai akal ya. Kalau pakai akal itu nggak terjangkau, udah jadi tanah, kok orang bisa hidup? Itu. Kalau kita bicara tentang akal, nggak bicara tentang akidah. Itu nggak mungkin kalau sudah jadi hancur, orang hidup lagi. Kita perhatikan, kita setiap subuh Jumat ada kata-kata begini. Surah 32 yang dibaca imam ayat 9 ayat 10. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid. Silakan. Mereka berkata, apakah apabila kami telah lenyap atau hancur di dalam tanah, kami akan kembali dalam ciptaan yang baru? Apa mungkin itu? Itu pertanyaan orang, dan saintis, orang Semarang itu memang itu menolak adanya Allah karena itu. Apa menolak adanya berbangkit gitu? Mana mungkin, nggak bisa diterima akal. Ya akal itu hanya adalah pancing, bila kail panjang sejengkal, jangan lautan hendak diduga gitu. Akal nggak bisa menerima itu memang. Itulah makanya diturunkan Quran untuk mengajarkan hal-hal yang tak terjangkau dengan akal. Ketika wahyu pertama datang pada Nabi, Allah katakan ini Quran bukan semata-mata sesuai dengan akal, bahkan melampaui hal yang tak terpikirkan oleh akal. Mari kita lihat surat 96 ketika wahyu pertama diturunkan. Allamal, kita dari Iqra itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nanti ayat kelimanya, Allamal insana ma lam ya'lam. Silakan. 96 ayat 5 artinya apa? Itu wahyu pertama itu. Jadi Quran ini mengajarkan hal-hal yang tak terjangkau dengan akal supaya jangan yang namanya bidang itu, kawasan nggak terjangkau akal, jangan masuk setan. Karena kalau nggak kepada Allah nerangkan, bisa setan ngaco macam-macam. Terusnya. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Hal yang gaib, itu kalau tidak Allah menerangkan, bisa-bisa gaib itu versi lain. Kenapa pohon ini gini-gini, macam-macam dibawa setan. Makanya namanya khurafat. Itulah makanya datang Al-Quran untuk menjelaskan ini yang benar. Kalau tidak, manusia ngaco gitu. Tapi bahwa fakta ada yang tak terjangkau akal, itu harusnya diterima oleh orang yang berakal.
Ada yang bisa kita pikirkan, ada nggak bisa kita pikirkan. Karena akal itu terbatas. Al-aqlu asyai, al-ilmu asyai, walaysa kulla syai. Kita mungkin mengetahui sesuatu, tapi kita nggak bisa mengetahui segala sesuatu. Itulah sebabnya kita perlu mendapatkan pelajaran dari yang mengetahui segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala. Jangan gara-gara pengetahuan kita menolak itu. Karena pengetahuan kita itu sangat terbatas. Kita nggak pernah kita ke Rusia. Bukan berarti Rusia nggak ada, kita yang nggak ke sana. Rusia nggak ada, nggak pernah saya lihat pakai mata ya, nggak pernah kita lihat. Tapi Rusia ada. Kita tahu dari mana? Ada orang ngasih informasi. Kita nggak tahu acara yang gaib, tentang gaib. Tapi Allah menjelaskan ada yang gaib. Dan Allah kita percaya. Kenapa? Kata Allah begini. Kenapa kalian nggak percaya ada kebangkitan setelah mati? Coba pikirkan. Kalau usiamu 40 tahun, di mana engkau 41 tahun yang lalu? Nggak ada. Itu namanya kau mati. Kalau usia kita 60 tahun, di mana kita 62 tahun yang lalu? Nggak ada. Itu namanya mati. Kita pernah mati. Lalu kita hidup. Lalu kalau kita mati, gampang sekali bagi yang menghidupkan kita pertama sekali untuk menghidupkannya lagi. Temannya Allah katakan, kok kalian kafir sih? Kalian cuma gara-gara tadi memikirkan itu nggak mungkin hidup. Kalian lupa dengan satu kenyataan. Kalian berasal dari tiada. Pada surat 2 ayat 28 dikatakan begini. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Silakan. Surah Al-Baqarah 28. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia akan mematikan kamu. Dia akan menghidupkan kamu kembali, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi sebenarnya wahyu sejajar dengan akal, tapi dia membimbing akal pada hal-hal yang tak terjangkau oleh akal. Bila ada wahyu yang bertentangan dengan akal, perhatikan. Itu kena keterbatasan akal. Kalau akal terbatas, itu jangan tadi katakan tidak. Nah, itu. Tapi kalau benar-benar fakta itu benar akal, itu pasti ada konfirmasi di ayat yang lain. Ya, karena itu intinya adalah, bila ternyata bertentangan akal, itu periksa akal kita. Akal itu dibimbing oleh wahyu. Bukan sebaliknya, akal mengakal-ngakali wahyu. Kira-kira begitu. Jazakallah khair Ustaz. Ya terakhir mungkin Pak Syahrir ada yang mau disampaikan Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengar ya? Dengar nggak? Halo? Dengar? Dengar. Ya, baik. Masih. Pertama-tama Pak Ustadz, hari ini memang sangat penting sekali. Karena salah satu kegiatan itu adalah bicara ya. Dan tadi sudah diberikan petunjuk, jangan asal bicara. Ada beberapa tadi batasan. Yang mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang menjaga ya lisannya. Dan ini memang kalau mau selamat di dunia akhirat benar Pak ya. Jadi tadi ditunjukkan bahwa kelak kita akan jadi orang yang berupa ya masam gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi. Sekali lagi tadi petunjuk sudah cukup ya. Jadi sekali lagi jangan menyampaikan sesuatu yang dari Allah ya seharusnya, tapi kita mengatakan dari ke atas sebaliknya. Saya pikir ini penting sekali, khususnya di dalam rangka berdakwah ya. Nah, kita kadang-kadang memang semangat berdakwah, tapi mungkin ada tadi ya hukum berdakwah itu tadi sekali lagi bahwa harus jelas Pak ya. Jadi sekali lagi harus belajar terus. Terima kasih Pak. Jadi ini menjadi pegangan kita. Mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan kita dan anak keturunan kita harus diajar sejak ya, artinya sejak kecilnya mereka di lingkungan kita. Demikian dari saya dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada subuh hari ini. Jadi kalau saya sampaikan bagaimana kita menjaga cahaya ilahi sampai akhir hayat dan tidak menyebabkan kita menyesal. Yang pertama, janganlah kita ingkar janji. Yang kedua, janganlah kita mencela Allah dengan mengatakan Allah mempunyai anak. Dan yang terakhir, jangan menghina orang karena status sosialnya. Insya Allah ini kita akan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum, silakan Ustaz ditutup dengan doa. Ya, sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.